Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur seluruh kegiatan dalam tubuh manusia. Sistem saraf ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak manusia merupakan Di pusat dalam kontrol dalam otak, tubuh semua manusia. kegiatan tubuh manusia dikontrol dan dikendalikan dengan sangat baik. Otak dilindungi oleh selaput yang disebut dengan meninges. Nah, teman-teman, jadi di meninges ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada durameter, merupakan selaput yang kuat dan bersatu dengan tengkorak. Yang kedua ada arachnoid, merupakan selaput yang di dalamnya terdapat cairan cerebrospinalis atau semacam cairan limfa. Fungsinya apa sih? Fungsinya sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Kemudian yang ketiga ada pia-meter. Diameter ini berfungsi untuk memberikan oksigen dan nutrisi serta mengangkat bahan sisa metabolisme. Di dalam otak terdapat bagian-bagiannya loh. Yang pertama ada otak depan, kemudian ada otak tengah, dan juga ada otak belakang. Nah, di otak depan ini ada beberapa bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, kemudian ada talamus, dan juga hipotalamus. Nah, di sini aku bakal jelasin nih, apa itu cerebrum. Cerebrum atau otak besar ini mempunyai fungsi mengumpulkan informasi yang dikirim oleh saraf sensorik. Untuk selanjutnya, otak besar ini mengolah dan memberikan tanggapan atau respon terhadap informasi tersebut. Karena jenis informasi yang dikirim berbeda-beda, maka otak tersebut dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama ada occipitalis atau bagian belakang. Fungsinya sebagai pusat penglihatan. Yang kedua ada temporalis, yakni bagian samping. Fungsinya sebagai pusat pendengaran. Yang ketiga ada parientalis, yakni bagian tengah. Fungsinya sebagai pusat kerja kulit dan otot. Yang keempat ada frontalis atau bagian depan. Fungsinya itu sebagai pusat perkembangan atau kecerdasan. Nah, selanjutnya ada hipotalamus dan juga talamus. Hipotalamus merupakan pusat pengontrol homostatis tubuh, misalnya suhu tubuh, rasa ngantuk, rasa lapar, kesadaran, dan emosi. Selain fungsi-fungsi itu, ada fungsi apa lagi nih? Jadi, hipotalamus ini mengontrol kerja kelenjar pituitari sehingga sistem saraf dan hormon bisa bekerja sama. Kemudian ada talamus. Talamus ini berfungsi menerima rangsangan dari reseptor kecuali bau-bauan dan meneruskannya ke area sensorik. Jadi, teman-teman, selain otak depan tadi, di otak ini ada juga yang namanya otak tengah loh. Otak tengah ini terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Otak tengah berfungsi penting pada refleks mata, serta otak tengah ini juga mengontrol gerakan dan posisi tubuh. Nah, makanya kalau teman-teman itu bisa berdiri, berarti itu yang mengontrol adalah otak tengah. Selanjutnya, ada otak belakang. Otak belakang atau hindbrain terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama ini ada otak kecil atau cerebellum. Kemudian ada jembatan farol atau pons faroli. Dan yang terakhir ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Aku bakal jelasin nih, apa itu otak kecil dan juga jembatan farol. Jadi, otak kecil mempunyai fungsi utama dalam koordinasi terhadap otot keseimbangan gerak otot. Nah, jika terjadi kerusakan pada bagian ini, dapat menyebabkan gerak otot tidak terkoordinasi lagi. Kemudian, otot kecil ini berfungsi mengkoordinasikan gerakan yang halus dan juga luas. Selanjutnya ada jembatan farol atau pons faroli. Bagian dari batang otak berupa gembungan yang terletak di atas medulla oblongata. Nah, medulla oblongata kan tadi aku udah jelasin kan, terletak di bagian otak belakang. Nah, jembatan saraf
karena jembatan paralel ini sebagai jembatan saraf yang menghubungkan dua belahan otak kecil, otak depan atau cerebrum, dengan otak belakang dan otak depan dengan sumsum tulang belakang. Organ ini memiliki fungsi sebagai pusat pengatur pernafasan. Selanjutnya teman-teman, ada sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan atau biasa disebut dengan medulla oblongata merupakan bagian batang otak yang terletak pada pangkal otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya apa sih? Fungsinya mengontrol pernafasan, mengatur denyut jantung, menyebabkan pembuluh darah mengecil dan melebar, dan mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin dan juga batuk. Oh ya teman-teman, selain otak, di sistem saraf pusat ini ada juga loh sumsum tulang belakang. Apa sih itu sumsum tulang belakang? Jadi, sumsum tulang belakang merupakan saraf tipis, perpanjangan sistem saraf pusat dari otak dan melengkung. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh selaput meninges, sama seperti otak. Di antara lapisan dalam dan lapisan tengah terdapat cairan cerebrospinal. Kemudian, sumsum tulang belakang ini merupakan lintasan komunikasi dalam sistem saraf. Selanjutnya, sumsum menerima informasi yang dibawa oleh neuron sensorik dari tubuh dan mengirimkannya ke otak. Melalui motorik, sumsum menerima informasi dari otak dan mengirimkannya ke tubuh. Kemudian, sumsum juga berfungsi melakukan respon otomatis dan atau gerak refleks. Jadi, sumsum tulang belakang ini ada kaitannya ya dengan gerakan sensorik dan motorik yang terjadi pada tubuh kita. Oke, sekian ya video dari kita guys. Kalau ada salah, mohon maaf ya. Terima kasih. Bye. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. See you.